Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulandari, NPM 521211, kelas 4 BPKSD, mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Tio Gusti Satria, Mister Pendidikan. Adapun materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu menilai buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP. Yang pertama ada buku siswa. Buku siswa merupakan sumber belajar bagi siswa atau peserta didik. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Fungsi buku siswa sebagai panduan dan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Kedua, buku guru merupakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Fungsi buku siswa, panduan guru memiliki dua fungsi, yaitu sebagai petunjuk penggunaan buku siswa dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Isi buku guru, yang pertama, pengalaman belajar bermakna, kedua, teknik penilaian peserta didik, ketiga, informasi tentang kegiatan remedial dan pengayaan, keempat, kegiatan interaksi guru dan orang tua. Karakteristik buku guru. 1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dan memanfaatkan masyarakat serta lingkungan sebagai sumber belajar. Ketiga, silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Manfaat silabus sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan, pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. Langkah-langkah pengembangan silabus meliputi yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Keempat, merumuskan indikator pembelajaran. Kelima, menentukan jenis penilaian. Keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Keempat, RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau disingkat RPP, adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Fungsi RPP, fungsi rencana pembelajaran ini adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Langkah-langkah menyusun RPP adalah A. Mengisi kolom identitas. B. Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. C. Menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. D. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. E. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok atau pembelajaran. F. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. G. Merumuskan langkah-langkah terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. H. Menentukan alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan. I. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan kunci jawaban. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan, saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.